Begitu pula kalau pasangan kita terjerumus ke dalam dosa, dalam maksiat, ya kita saling ingatkan. Ya, kita saling mengingatkan. Karena ternyata ya para jamaah yang Allah muliakan, salah satu sebab dari rusaknya rumah tangga itu adalah karena maksiat yang dilakukan oleh baik pihak suami ataupun pihak istri atau kedua-duanya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma tawaddathnani, thumma furriqa bainahuma illa bidzambin ahdatsahuma." Kata Nabi SAW, tidaklah ada dua orang yang saling mencintai. Ya, saling mencintai, dua pasang suami istri, lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala pisahkan antara mereka. Illa bidzambin ahdatsahuma. Melainkan biasanya itu gara-gara dosa yang mereka lakukan atau salah satu dari mereka lakukan. Ya. Dan mungkin ini kita rasakan sendiri, kadang kalau kita terjerumus dalam maksiat, itu terasa rumah tangga itu ya terasa gersang. Makanya seorang salaf mengatakan ya, saya itu kalau bermaksiat, kata dia, itu aku melihat dampak buruk dari maksiat itu ya pada anak-anakku, pada istriku, bahkan pada hewan kendaraanku, kata dia. Ya, dan kadang ini kita alami, ikhwanul a'izzah. Ya, bisa jadi ketika anak-anak kita ngelawan sama kita, durhaka sama kita, atau mungkin istri kita, anak kitanya sebagai seorang suami ya masih senang melakukan dosa-dosa tertentu, melakukan maksiat-maksiat tertentu, apalagi kalau itu dilihat oleh mereka. Ya, naudzubillah, kalau dilihat oleh anak kita sehingga mencontoh kita, nah, itu bisa jadi dosa jariah bagi kita. Ya, nah, jadi ulangi kata Nabi SAW, "Ma tawaddathnani thumma furriqa bainahuma illa bidzambin ahdatsahuma." Tidaklah ada dua orang yang saling mencintai kemudian dipisah antar keduanya melainkan karena dosa yang mereka lakukan. Ya walaupun tidak 100% seperti itu ya. Ada juga karena masalah-masalah yang lainnya gitu. Nah, tapi di sinilah Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita ya agar dalam berumah tangga itu kita berusaha ya untuk menjadikan sebagai ajang kita untuk saling tolong-menolong, saling bersinergi ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai suami ya kalau kita lihat istri kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah ya Azza wa Jalla, kita harus segera ingatkan. Ya, jangan kita diam. Khawatirnya kita termasuk laki-laki dayus. Ya, laki-laki dayus itu adalah laki-laki yang tidak punya rasa cemburu. Ketika dilihat istrinya misalnya, ya ngobrol sama laki-laki lain, ngobrol yang gak wajar gitu ya, dia biarkan aja, dia cuekan. Ketika anak perempuannya keluar malam dengan laki-laki yang bukan mahram atau keluar di siang hari boncengan, dia cuek aja. Nah, ini bahaya laki-laki kayak gini. Seorang bapak seperti ini bahaya, bisa masuk dayus. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata dayus. Tidak akan masuk surga laki-laki yang dayus, yang seperti tadi, tidak ada rasa cemburu. Istrinya melakukan maksiat ini, ya keluar rumah tidak berhijab, dia pakai yang syariah atau pakai baju yang ketat-ketat, ya dan semacam, dia biarin saja. Itu tanggung jawabnya besar, ya besar nanti di hari kiamat. Mungkin kita sebagai seorang bapak, ya kita rajin beribadah, tapi kita biarkan mereka seperti itu. Bisa jadi nanti mereka lah yang akan menarik kita untuk masuk ke dalam api neraka. Ya, maka kita sebagai kepala keluarga itu bertanggung jawab atas keluarga kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, yang minimal pemimpin bagi keluarga kita, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kalian pimpin. Baik kita sebagai suami atau sebagai istri, ibu-ibu. Ya, kata Nabi SAW, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun anha an ra'iyatiha. Dan seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Itu pemimpin bagi anak-anaknya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.